wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Randini, perawat yang berdinas pagi pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya kemarin itu untuk memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan teknik menyusui yang baik dan benar kepada ibu-ibu ya. Waktunya itu sekitar 30 menit sebelum dilakukannya pendidikan kesehatan ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, langsung saja dimulai ya. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya sedikit untuk menggali pengetahuan ibu-ibu dulu ya. Apa sih, tahu nggak terkait dengan ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan sebelum bayi diberikan makanan pendamping seperti buah-buahan dan bubur. Iya, betul. Teknik ataupun cara menyusui yang baik dan benar sudah tahu apa belum ibu-ibu? Belum. Belum ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan teknik menyusui atau posisi menyusui yang baik dan benar. Yang pertama itu benar untuk pengertian ASI eksklusif itu air susu ibu yang diberikan selama 6 bulan kepada bayi sebelum bayi itu mendapatkan makanan minuman tambahan seperti bubur, pisang ataupun makanan lain. Sedangkan untuk vitamin dan mineral itu sudah cover oleh si ASI-nya itu. Sedangkan untuk cara menyusui yang baik dan benar yaitu suatu keadaan di mana ibu menyusui atau memposisikan dengan meletakkan atau melekatkan dengan bayi sehingga si bayinya itu mendapatkan nutrisi yang terpenuhi. Tujuan dari menyusui ini yaitu yang pertama itu untuk memperlancar produksi ASI dan untuk menjadikan bayinya itu terpenuhi gizinya. Jadi untuk manfaat dan kerugian menyusui itu yang pertama untuk manfaatnya menyusui yang baik dan benar, yang pertama itu puting ibu-ibu sekalian itu tidak akan merasakan lecet. Yang kedua itu bayi akan tenang, nutrisi terpenuhi. Dengan posisi menyusui yang baik, otomatis si bayinya itu tidak akan jadi si bayinya itu tidak akan merasakan gumoh ataupun muntah di kebanyakan bayi pada umumnya. Biasanya kalau ibu-ibu itu tuh salah memposisikan pada saat menyusui, otomatis si bayinya itu akan merasakan gumoh karena pelekatannya yang salah. Sedangkan untuk kerugian menyusuinya itu yang pertama itu puting ibu-ibu itu akan merasakan lecet. Habis itu bayi akan merasa kembung, nutrisinya tidak terpenuhi dan bayi akan merasakan rewel. Selanjutnya selain manfaat sama kerugiannya yaitu ada beberapa teknik ataupun posisi menyusui ya Bu. Teknik dan posisi bayi itu ada 4 macam ya Bu. Yang pertama itu dekat hold, di mana bayi itu kita tuh harus duduk tegak lurus, senyamannya ibu. Yang kedua itu posisi bayi itu berada di siku, posisinya tuh ada di siku, dan si bayinya itu dimiringkan kepada kita dengan posisi tangan kanan itu memegang payudara untuk menyesuaikan ke si mulut bayinya itu. Itu untuk teknik yang pertama yaitu yang disebut dengan the card hold. Teknik yang kedua yaitu dengan cara teknik cross cradle hold, di mana satu lengan itu menopang bayi dan satunya lagi itu menopang payudaranya ya. Jadinya kayak gini, tangan kanan kita itu berada di kepala si bayinya, sedangkan tangan kirinya itu kita menyangga si payudaranya. Setelah itu kita memberikan putingnya itu kepada si mulut bayinya. Sudah mengerti? Teknik yang ketiga yaitu teknik football hold, di mana si bayi itu kita kakinya bayinya itu berada di bawah seperti seolah-olah si ibu-ibu itu seperti memegang bola kaki. Jadinya posisinya seperti ini ya Bu. Ya. Setelah itu tangan kirinya ibu itu menyangga si kepala si dedeknya, sedangkan untuk tangan kanannya memegang si payudaranya. Untuk jenis teknik ini itu bisa dilakukan pada ibu-ibu yang memiliki payudara yang besar dan pada ibu-ibu yang setelah melakukan persalinan secara sesar. Untuk posisi yang keempat itu posisi leaning position, yaitu dimana kita ibunya itu di posisi berbaring dengan santai. Setelah itu badan si ibu ataupun ibunya itu posisinya miring dengan si bayinya itu ditompang ya Bu. Jadi posisinya ibu tuh harus relax ya Bu. Langkah-langkah untuk menyusui yang pertama itu
itu kita harus mencuci tangan dengan air yang bersih. Kedua itu kita harus memeras ASI terlebih dahulu. Setelah itu kita oleskan kepada putingnya ibu itu. Fungsinya itu untuk melembabkan dan sebagai disinfektan. Setelah itu si ibu itu harus duduk dengan santai dan kaki tidak boleh mengantuk. Materi pendidikan kesehatan terkait teknik menyusui dan baik dan benar saya rasa sudah cukup. Sebelum saya akhiri, saya akan mengevaluasi terkait dengan pendidikan atau materi yang saya sampaikan kepada ibu-ibu ya Bu. Ya. Sebelum mengakhiri ini, apakah ada yang pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, saya rasa ibu-ibu semuanya sudah paham dan sudah mengerti terkait dengan apa atau bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar. Jadi sekarang saya ingin bertanya ya Bu kepada ibu-ibu. Saya ingin bertanya nih, apa sih terkait dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan sebelum bayi dikasih makanan tambahan seperti buah-buahan dan bubur. Iya betul. Selanjutnya apa sih manfaat dan kerugian dari menyusui? Lecet untuk tercukupi, bayi tenang, terus itu kayak perutnya tidak kembung. Manfaat menyusui, bayi tenang, untuk tercukupi, payudara tidak nyeri, dan kerugiannya perut si bayi kembung, payudara terasa nyeri. Iya betul ya Bu. Jadi untuk manfaatnya itu puting ibunya itu tidak akan merasakan lecet, bayinya tenang, tidak gumoh dan tidak muntah, dan bayinya itu akan merasa nyaman. Sedangkan untuk kerugiannya itu putingnya itu tidak akan lecet ya Bu. Bayinya itu akan merasakan kembung dan bayinya itu akan rewel terus menerus. Iya bagus. Selanjutnya untuk posisi yang baik dan benar cara menyusui, siapa? Posisi untuk menyusui bayi yaitu dengan cara yang pertama bisa dengan menghadapkan bayi ke tubuh kita, kemudian meletakkan kepalanya di siku ibunya. Kedua, dengan meletakkan bayi di hadapan kita dengan posisi tangan kanan kita memegang kepala bayi, kemudian tangan kiri ibu itu menopang payudara untuk menyesuaikan posisi puting kepada mulut bayi. Ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Jadi yang disebutkan sama ibu ini tuh baru dua ya, yaitu the toddler hold sama the cross card. Yang belum itu football sama lying position. Untuk yang footballnya itu posisinya itu si bayinya itu posisinya seperti kayak ibu itu memegang bola kaki. Tujuannya itu untuk ibu-ibu yang memiliki payudara yang besar dan setelah melakukan posisi sesar. Sedangkan untuk laying posisi itu posisinya ibu tuh miring, posisinya miring dan si bayinya itu ditopang oleh si bantal. Jadi saya rasa ibu-ibu sudah paham dan tadi setelah saya memberikan pertanyaan jawabannya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Bu. Sebelum saya mengakhiri ini, nanti saya akan memberikan sedikit leaflet ya Bu. Jadinya nanti bisa ibu-ibu tuh bisa dibaca di rumah terkait teknik dan cara menyusui baik dan benar ya Bu. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, saya akhiri ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.